Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Mari kita berdoa mengawali pembacaan dan renungan firman Tuhan hari Rabu 10 Februari 2021. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena kami terus diberkati dan dipelihara oleh Tuhan, sehingga pagi hari ini kami boleh merasakan damai dan sejahtera, sehat dan bersemangat dalam hidup ini. Saatnya kami mengambil waktu sejenak. Dalam keteduhan, kami ingin mendengarkan sapaan firman Tuhan. Berilah kami hati dan pikiran yang tertuju kepada sabda firman-Mu, supaya kami mendapatkan bimbingan dan pencerahan, dan memiliki sumber pedoman untuk bertingkah laku, berbuat dan berkarya menurut firman-Mu. Terpujilah Tuhan, kini sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan Rabu 10 Februari 2021 dari Markus pasal 3 ayat 7 sampai 12. Tetapi saya khusus membaca ayat yang ke-10 sebagai penekanan yang berbunyi demikian. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya, hendak menjamahnya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Jemaat Tuhan, saya memberi judul untuk perenungan kita hari ini sama dengan sesuai perikop yang berbunyi Yesus menyembuhkan banyak orang. Kalau saya bertanya siapa yang ingin sakit, saya percaya pasti tidak ada yang ingin sakit. Siapa yang ingin sehat? Pasti kita semua sependapat ingin sehat dan terus sehat. Mengapa? Sehat itu mahal harganya, tapi lebih mahal jika kita sampai sakit. Realitas orang ingin sehat ditangkap oleh mereka yang berkecimpung di dunia bisnis dengan menawarkan berbagai produk dan jasa untuk kesehatan. Mulai dari alat-alat kesehatan, adanya klub kesehatan, senam aerobik, fitness, ada produk makanan sehat, beras, sayur organik, bebas pestisida, dan bebas dari berbagai pengawet makanan. Dengan moto yang lagi tren sekarang itu adalah Nature Life, kembali kepada pola hidup makanan yang alami. Tapi semuanya itu dengan harga yang relatif mahal. Lalu ada pula obat-obatan herbal yang non-kimiawi, juga berbagai jasa terapis kesehatan. Jemaat Tuhan, saya jadi ingat kata Dalai Lama. Ia berkata, manusia itu makhluk yang membingungkan karena berputar-putar. Manusia rela mengorbankan kesehatan untuk mendapatkan uang. Sebaliknya, ia pun kemudian terpaksa menghambur-hamburkan uang untuk kesehatannya. Sebenarnya sehat dan sakit adalah realitas fakta yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari manusia. Masalahnya kita belum mampu hidup dalam keseimbangan, seperti makna di balik kata-kata bijak Dalai Lama tadi. Ada waktu bekerja, ada waktu beristirahat, disertai pola makan dan hidup sehat.
seandainya saja kita mampu menerapkannya, peluang tetap sehat pasti jauh lebih besar. Tapi kalaupun tetap sakit, itu di luar kemampuan kita untuk menangkalnya. Paling sedikit kita lebih bijak merespon kenyataan sakit, bahwa ada saatnya kita sehat dan ada saatnya kita sakit. Ketika sehat, jangan melupakan pola hidup seimbang dan sehat. Sebaliknya jika sakit, maka segeralah mendapatkan perawatan dan pengobatan agar segera pulih. Pertanyaannya adalah, biasanya jika sedang sakit, kita tidak sabar untuk segera sembuh. Bahkan ada orang yang logikanya tidak bekerja baik, sehingga berbagai cara yang tidak masuk akal pun dilakukannya asal dapat sehat, dapat sembuh. Kurang percaya bahwa kuasa Tuhan juga bekerja melalui tindakan medis dan pengobatan yang pemulihannya berlangsung secara bertahap dan menuntut sikap yang sabar, tekun, dan disiplin menuruti anjuran dokter. Lebih percaya kepada cara yang instan, kepada orang pintar, taunya dipintari. Dan percaya pada minyak urapan, taunya tidak sembuh. Berharap sembuh yang instan, yang didapat kontan kecewa. Jemaat Tuhan, melalui cerita Yesus menyembuhkan banyak orang, diperlihatkan kepada kita ada ketaatan, yaitu kombinasi harapan dan percaya dari mereka yang mengharapkan belas kasihan dari Yesus, sehingga rela berdesak-desakan dengan orang lain untuk menemuinya, asalkan beroleh kesembuhan. Yesus memberikan kuasa yang menyembuhkan, bukan sekedar sembuh, melainkan pulih total, fisik juga psikisnya. Inilah belas kasihan dari Allah yang menyembuhkan. Lalu bagaimana kita berharap mendapatkan belas kasihan Tuhan atas pergumulan hidup ini? Jemaat Tuhan, intinya penekanan Injil Markus ini paling tidak ada 3. Yang pertama, Yesus peduli dengan orang sakit, termasuk yang dikuasai oleh roh-roh jahat. Pada masa itu orang-orang sakit bukannya dikasihi, ditolong dan dirawat, tetapi justru dihakimi sebagai orang yang dikutuk dan dihukum Tuhan. Sebuah pandangan yang diterima oleh banyak orang, tapi keliru. Mereka mengalami diskriminasi dan terasing dalam pergaulan sosial. Mereka yang sakit mengalami kekerasan ganda. Sudahlah tubuh ini sakit, tapi secara psikis, kejiwaan tertekan dengan penghakiman orang banyak, lalu dijauhi dalam pergaulan. Yang kedua, Yesus memberi harapan dan hidup baru melalui mujizatnya, menyembuhkan orang-orang sakit dan yang kerasukan roh-roh jahat. Yang ketiga, pelayanan Yesus bersama para murid bersifat total, tidak setengah-setengah, sehingga ia pun memerintahkan kepada para murid untuk mengatur mereka yang berdesak-desakan, berduyun-duyun hendak menjamahnya. Dari kesaksian Injil Markus ini, kita diingatkan
ada dua yang dapat mencerahi bagi kita. Yang pertama, ketika kita pasrah, berharap, dan percaya kepada Tuhan, terutama saat bergumul, saat sakit dan berbeban berat, maka setialah, taat kepadanya, pasrahlah, berharap dan percaya dengan kerendahan hati. Jangan pernah putus asa atas persoalan dan beban hidup kita. Datang mendekatlah pada Tuhan. Tuhan bisa memberikan kuasa pemulihan dari sakit maupun mendapat solusi atas segala pergumulan hidup. Dengan seketika sembuh, dengan segera, maupun bisa secara bertahap. Karena sebenarnya inti berita yang ingin disampaikan adalah Allah adalah sumber kuasa penyembuh bagi setiap orang yang menaruh harapan dan yang percaya dengan sepenuh hati kepada kuasanya. Yang kedua, Yesus mengingatkan supaya jangan membuat berita heboh viral ke publik, termasuk ketika roh-roh jahat melihat Yesus. Mengapa? Karena sesuai konteks saat itu, peristiwa ini akan semakin mendorong pihak-pihak yang antipati dengan pelayanan Yesus berusaha menjegal, menghambat, dan menghentikannya. Mereka salah paham, mengira Yesus dengan aksi pelayanannya ini ingin merebut ketenaran dan kekuasaan mereka. Padahal sesungguhnya dia menghadirkan bahwa Allah itu penuh dengan kasih dan kerajaan Allah harus juga hadir dalam kehidupan semesta yang penuh dengan damai dan sukacita. Sehingga barang siapa yang mengalami pergumulan, sakit, dan berbeban berat, maka ia patut mendapatkan lawatan kasih Allah melalui pelayanan dan teladan Kristus. Selanjutnya, berita heboh hanya akan menimbulkan salah persepsi banyak orang yang melihat Yesus layaknya manusia super yang percaya kepadanya karena super kuasanya. Lalu mereka akan bersikap arogan, sombong karena menjadi pengikut Yesus sang Superman. Selamat berharap dengan sepenuh hati pada Tuhan. Niscaya semua pergumulan hidupmu akan dijawabnya, sebab Dia penuh belas kasihan. Amin.